3 baris dari atas. Sebagai lagi sunnah iqamah ya. Halaman 4 10 4 itu. 10 halaman 10 4 baris dari atas. Udah. Halaman 10. 3 baris ya, 3 baris dari atas sebagai lagi sunnah iqamah. Pinggir kanan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai lagi sunnah iqamah bagi laki-laki perempuan. Ya sunnah kalau sembahyang, kalau sholat jamaah sunnah iqamah. Tapi kalau sholatnya jamaahnya itu laki-laki, maka perempuan nggak boleh iqamah. Ini berlakunya bagi sesama jenis. Jadi kalau emang jamaahnya laki, yang qomat laki, atau jamaahnya perempuan, yang qomat perempuan, atau dicampur, maka diutamakan yang laki, karena khawatir kalau perempuan yang qomat takut fitnah jadinya. Dan sunnah bahwa tempat iqamah lain tempat azan, ya, tempat iqamah lain tempat azan. Dan lebih pelahan suaranya daripada azan. Jadi suara qomat lebih pelan daripada suara azan. Dan sunnah membaca salawat, ya. Dan sunnah membaca salawat. Ya ini tentang ini ya, tentang sunnah salat. Ya kalau lagi salawat berarti lagi baca tahiyatul akhir, tasyahud akhir ya. Itu tahiyat akhir bacanya. Salawat Ibrahimiyah sunnah atau salawat-salawat yang lain. Dan sunnah setelah sudah daripada keduanya, ya sunnah. Sebagai lagi sunnah membuat suatu dinding di hadapan yang bersembayang, yaitu seumpama tembok atau pagar atau tiang. Ini disebut namanya dengan sutroh dalam bahasa Arabnya tuh, ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan sutroh, penghalang orang sholat. Jadi kita sholat nih umpama ya, sholat di tempat yang polosan gitu, nggak ada karpet, nggak ada sejadah, nggak ada tiang. Itu sunnah kita bikin garis ya, di depannya itu. Atau kita punya barang, taruh HP taruh depan situ. Kalau emang sekali kita nggak takut dicuri, dicolong orang, taruh tuh sebagai dinding. Nah kalau kita sholat di rumah pakai sejadah, maka itu sejadah namanya sutroh, dindingnya tuh. Karena kan dia kan membatas ya, membatas tuh. Artinya ada ujungnya kan sejadah. Nah, ujung-ujungnya itu namanya pembatas dinding. Atau di musola, karpet, antara satu karpet dengan karpet yang depannya itu namanya penghalang terhadap sop depannya. Jadi antara karpet dengan karpet, sop dengan sop itu menjadi penghalang. Cukup dia. Makanya kalau begini, kalau kita lagi sholat jamaah, sholat Jumat dah ya, sholat Jumat, kalau kita sekiranya pulang duluan, ada orang sholat sunnah, jangan kita lewatin, minggir, ya minggir. Kalau emang sekiranya nggak ada tempat lagi buat kita lewat, ya maka nggak apa-apa. Tapi siaganya jangan sampai kita lewatin orang lagi sholat, ya nggak boleh. Makruh, ada yang bilang haram, ada yang makruh hukumnya, gitu. Bahkan Nabi mengatakan itu adalah setan, maka bunuh saja. Maka kata Nabi, kalau ada orang suka demen ngelewatin orang lagi sholat, itu kata Nabi, fa'innahu syaitan faluqatilhu, maka bunuh saja orang yang seperti itu. Bayangin tuh, bunuh aja, bunuh. Artinya ini bahasa kinayah ya, bahasa sindiran. Artinya kita jangan seperti itu. Orang yang sering melakukan seperti itu, ya berarti seperti setan. Bukan berarti kita bener-beneran, jangan, orang mati gimana? Lagi di musola mati gara-gara orang sholat. Ya, ini bahasa kinayah, sindiran. Kalau orang begitu seakan-akan dia seperti setan. Jadi kalau lagi sholat Jumat, yang indah, yang Jumat ya, yang masa Jumat, yang orang-orang ramai itu, kalau kita pulang duluan, jangan kita lewatin orang lagi sholat sunnah. Tungguin, atau zikiran dulu, rapiin dulu, jangan buru-buru sholat Jumat, balik. Paling gedean ya, paling gede itu sholat Jumat. Gitu, jadi jangan lewatin orang sholat. Atau tiang antaranya 3 hasta ya, 3 hasta. Ya, ukuran 3 jengkal atau 3 jengkal kali ya, 3 jengkal 3 hasta. Pokoknya bisa menghalingkan antara dia dengan barang yang ada di depannya atau sesuatu yang ada di depannya.
Dan sunnah bersugi sebelumnya sembahyang, siwak ya, sunnah pakai siwak kalau mau sembahyang. Jadi siwak ini sunnah ketika sholat atau di luar sholat. Bahkan Nabi mengatakan, kalau seandainya aku tidak memberatkan siwak atau atas umatku, la amartuhum, saya akan perintahkan mereka inda kulli sholatin, setiap sholat pakai siwak, ya, pakai siwak. Atau di luar sholat, yaitu lagi sikat gigi, ya. Kita kan kalau sikat gigi tuh pakai apa namanya itu sikat gigi, niatin siwak dari situ, dapat pahala tuh kalau kita niatin siwak. Begitu odol kena gigi kita, niatin saya niat siwak karena Allah Ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala, pahala dapat begitu, ya, pahala dapat. Kalau kita nggak bisa ngamalin yang pakai siwak lagi sholat gitu, maka lagi kita mandi mau sikat gigi, masuk gigi, niatin bersiwak, dapat pahalanya insya Allah tuh, ya. Saya niat siwak karena Allah Ta'ala, jadi ya dapat pahala. Itu namanya bersugi atau bersiwak sebelum sembahyang. Dan sunnah bertalafus niat sembahyang, ya, ngucapin apa namanya lafaz niatnya, usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Sunnah ya, supaya ngebantu hati kita. Dan sunnah meratakan soft, ya, ratanya soft, jangan mencong-mencong atau jangan longgar-longgar kalau lagi sholat Jumat atau sholat jamaah. Dan menyuruh meratakannya oleh imam itu, dan menyuruh meratakannya oleh imam lebih afdol, ya. Jadi imam kalau paham tentang fikih, maka hendaknya disuruh dulu tuh makmum-makmumnya belakangnya untuk meratakan saf-safnya, begitu, karena khawatir nanti setan itu masuk ke situ. Ada ya, jadi ada setan itu yang bertugas masing-masing kerjaannya. Ada setan yang kerjaannya godain orang sholat, ada setan yang godain orang lagi wudhu juga ada. Setan yang godain orang sholat namanya khanzab, ya, namanya khanzab. Ada sahabat namanya Utsman bin Abdul As. Beliau ngadu sama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholatnya. Ya Rasulullah, saya kalau lagi sholat kenapa kayak ada gitu, kayak ada yang godain saya. Itu siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, zaka syaitonun, itu setan. Setan. Yuqalu lahu khanzab, namanya khanzab. Jadi film sekarang tuh khanzab, ya, ada filmnya. Itu namanya setan yang mengganggu orang lagi sholat, dibikin ragu, rakaatnya 2/3 ya, 2/3 ya. Udah baca Fatihah belum ya? Itu kerjaan khanzab tuh, bikin kita ragu. Kata Nabi, fa idza ahsastahu fata'awaz billahi minhu. Kalau kamu merasa konsep itu menggoda kamu, maka minta perlindungan kepada Allah, ya, minta perlindungan kepada Allah. Maka sunnah kita salat sebelum itu baca auzu dulu, baca ta'awuz dulu, meminta perlindungan supaya khanzab nggak gangguin kita. Kedua, tadi ada setan yang gangguin kita ketika lagi wudhu, namanya walhan, walhan. Jadi kalau setan yang gangguin lagi sholat namanya khanzab, kalau lagi wudhu namanya walhan. Kalau walhan digodain kita wudhu, kira-kira udah rata belum badannya, tangan kita udah rata belum apa ya, gitu. Itu namanya setan. Jadi dia ada secara tempat-tempatnya dia mengganggu. Bahkan dalam ibadah juga ada. Makanya disuruh berlindung kepada Allah supaya enggak kena godaan dia. Makanya kita sunnah melafazkan niat agar kita terbantu oleh ucapan kita. Jadi selaras apa yang ada di lisan dengan ada yang di hati. Apa yang ada di hati dengan apa yang ada di lisan tadi kita ucapkan. Jadi meratakan saf imam supaya si khanzab kagak masuk, enggak nyelonong di situ. Adapun segala sunnah yang di dalam sembahyang bermula daripada itu angkat dua tangan, ya. Takbir Allahu Akbar, tuh tangan diangkat sunnah, jangan diem aja. Pada takbiratul ihram, ya, kemarin udah saya praktekin ya, tangannya yang mana jempolnya itu sejajar dengan kuping telinga, sedangkan ujung jarinya sejajar di atas kuping, ya, bagian atas kuping. Ini yang abdul begini ya, masih praktekin tuh. Jadi bagian jempolnya itu sejajar sama kuping, kemudian dia sama pundak sejajar juga, dan bagian ujung jarinya sama ujung kuping atas bagiannya. Ini Abdul begini, Abdullah begitu.
atau yang penting angkat dah, nggak mesti begitu juga nggak apa-apa. Dan jika hendak ruku dan bangun daripada tasyahud awal, ya, jadi mau ruku takbir angkat tangan, bangun juga angkat tangan. Dan doa istiftah, ya, baca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Apalagi nih doa iftitah, baca bareng-bareng dah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Ayo baca bareng-bareng. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ya, jangan mereka hafal tuh, paling dasar ya. Doa iftitah. Hafalan, dulu hafal di luar kepala. Jadi dan doa iftitah setelah takbiratul ihram. Kemudian maka sunnah baca a'udzu sebelum baca Fatihah dan amin sesudahnya Fatihah. Dan amin sesudahnya Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Tandain.